Baik, bismillahirrahmanirrahim. Burung gagak, burung kenari, terbang indah, sayapnya berkilau. Izinkan saya Indah memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Podcast hari ini adalah podcast perdana milik BNN Kabupaten Pasuruan. Melalui Ngepas Serser, mengedukasi Pasuruan seru-seruan. Dan tema pada hari ini, Jumat 30 Agustus 2024, terkait dengan mengenal lebih dekat BNN Kabupaten Pasuruan. Dan dengan adanya kegiatan hari ini, harapannya dari teman-teman yang sudah bergabung di live streaming info BNN Kap Pasuruan ini dapat bergabung dengan memberikan testimoni ataupun typing dan komentar-komentar sekitar pertanyaan yang akan dibahas lewat tema mengenal lebih dekat BNN Kabupaten Pasuruan. Baik, nantinya narasumber dari BNN Kabupaten Pasuruan sendiri adalah Kasubag Umum dari BNN Kabupaten Pasuruan, Bapak Arif Andi Hisbudin Eskom. Dan mungkin sudah bisa bergabung di tengah-tengah pada hari ini. Dan terkait dengan BNN Kabupaten Pasuruan nanti akan kita bahas seru-seruan apa saja kinerja BNN dan bagaimana sejauh mana citra dari BNN ini bisa dikenal oleh masyarakat, khususnya dari Pasuruan dan sekitarnya. Pak Adin, apakah bisa bergabung bersama kami? Selamat pagi, Bu Indah. Selamat pagi, Pak Adin. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah baik, penuh dengan semangat untuk memberantas narkoba. Alhamdulillah, tetap semangat dan pastinya sudah sarapan ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, sudah. Silakan. Baik, silakan Pak Adi, mungkin bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman yang ada di live streaming Instagram BNN Kabupaten Pasuruan. Ada 12 penonton yang sedang melihat. Dan silakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Bu Indah. Sebelumnya saya mau menyapa ini teman-teman sahabat-sahabat yang di Instagram. Semoga pagi ini dengan segala aktivitasnya dengan penuh semangat. Tentunya ada salam dari kami, salam sehat tanpa narkoba. Itu yang penting Bu Indah. Sebelumnya mungkin akan saya memperkenalkan diri untuk sahabat-sahabat di Instagram. Saya Arif Andi Hisbudin, Kasubag Umum BNN Kabupaten Pasuruan. Mungkin ada riwayat kedinasan yang perlu saya sampaikan juga. Saya dinas pertama kali ada di BNN Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di ibu kota Samarinda sebagai analis intelijen. Habis itu pindah ke BNN Kabupaten Lumajang sebagai Kasubag Umum, dan pada tahun 2021 kemarin geser ke BNNK Pasuruan sebagai Kasubag Umum juga. Alhamdulillah patut disyukuri Bu Indah, karena saya ya bisa dengan lebih semangat lagi, bisa karena ini tanah kelahiran. Jadi kalau kita bisa memberikan hal terbaik di tanah kelahiran itu rasanya sangat puas sekali, bisa memberikan hal terbaik untuk Pasuruan. Mungkin seperti itu Bu Indah perkenalan saya. Alhamdulillah. Berarti sudah bawang buana sampai keluar Pulau Jawa ya Pak Adin ya? Iya. Iya. Baik Pak Adin, terkait dengan tema pada hari ini, terkait dengan mengenal lebih dekat BNN Kabupaten Pasuruan, mungkin bisa diceritakan dulu Pak Adin, apa itu BNN sih Pak Adin? Bagi terima kasih. Masyarakat yang belum mengenal. Oh gitu ya, ya benar. BNN mungkin kepanjangan sebagaimana yang kita ketahui bersama dengan kepanjangan Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disebut BNN adalah lembaga pemerintahan non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika, yang mana lembaga ini
berkedudukan di bawah langsung oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Nah, bagaimana posisi atau kedudukan Badan Narkotika Nasional provinsi ataupun kabupaten dan kota? Badan Narkotika Nasional kabupaten atau kota yang selanjutnya disebut BNNK. Nah, BNNK ini biasanya mempunyai dua pengertian, kota atau kabupaten. Nah, untuk yang di Pasuruan, BNN Kabupaten Pasuruan, yang merupakan instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya BNN di tingkat daerah Kabupaten Pasuruan. Mungkin begitu Bu Ida. Jadi kalau dijabarkan secara singkat, mungkin BNN Kabupaten adalah kepanjangan tangan dari BNN SAP dengan tugas dan fungsi dan kewenangan yang sama. Begitu mungkin. Baik, berarti memang sudah instansi vertikal ya, tidak bisa dipengaruhi oleh Pemda setempat seperti itu ya Pak Adin ya. Bukan dipengaruhi, dengan pemerintah daerah setempat harus membangun sinergitas biar arah kebijakan P4GN ini bisa diketahui dan menjadi sinergi dengan tujuan atau goal yang sama antara BNNK sebagai instansi vertikal dan pemerintah daerah sebagai instansi sebagai pemerintah daerah di wilayah BNNK tersebut, Mbak. Baik, terima kasih Pak Adin. Jadi sudah cukup gamblang, jelas bahwasanya dengan instansi vertikal ini harapannya netralnya lebih bagus ya Pak Adin ya, mantapnya untuk, kan sekarang ini kan lagi booming panas-panasnya politik ya Pak Adin ya, mungkin lebih BNN lebih berdiri sendiri gitu ya, independen. Iya benar, independen. Baik, oke. Baik, untuk terkait dengan ruang lingkup kerja Pak Adin, mungkin Pak Adin bisa jelaskan seperti apa sih ruang lingkup BNN Kabupaten Pasuruan itu? Ruang lingkup BNN, dalam hal ini BNNK Pasuruan, yang ada 4 pilar kalau kita bisa menyampaikan ke masyarakat. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua pemberdayaan masyarakat, yang ketiga pemberantasan, dan yang keempat rehabilitasi. Nah, itu untuk pencegahan yang kita ketahui bersama, proses preventif, mencegah, memberikan pemahaman, edukasi terhadap pada seluruh masyarakat agar tidak menggunakan atau masyarakat paham terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Dan untuk pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini masyarakat bisa sebagai subjek atau bisa sebagai objek. Sebagai subjek artinya masyarakat kita rangkul, kita berdayakan untuk ikut serta sebagai penggiat atau satgas untuk membantu BNN dalam memberikan informasi, mengawasi, bahkan menggandeng para warga yang sakit untuk berobat. Ya, kalau bersifat sebagai objek, mungkin ada beberapa tempat yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, ini masyarakat yang rentan tersebut kita berdayakan sehingga potensi masyarakat tersebut bisa beralih dari yang sebelumnya tidak bagus atau kurang bagus menjadi potensi yang lebih bagus atau lebih baik. Dan untuk selanjutnya ada pilar pemberantasan. Dalam hal pilar pemberantasan ini, BNN mempunyai kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Dan yang terakhir tentang pilar rehabilitasi, bahwa BNN sebagai rujukan untuk rehabilitasi bagi para pecandu narkotika maupun narkoba. Begitu Bu. Baik, berarti ada 4 pilar teman-teman yang sudah gabung di live streaming info BNK Pasuruan. Ada 4 pilar, salah satunya yang pertama adalah cegah, kemudian pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan. Dan mungkin Pak Adin bisa menjelaskan juga kira-kira kantor BNN itu di mana sih Pak Adin? Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu nih. Iya. Yang bagi masyarakat yang ingin ke kantor BNK Pasuruan, kami ada berkantor di Jalan Veteran nomor 5, Kelurahan Kandang Sapi, Kecamatan Tangurejo, Kota Pasuruan. Tapi gini Bu Indah, mudah-mudahan secepatnya mungkin bulan depan kita mau bergeser kantor di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 58, Bukit Kidul, Kota Pasuruan. Dengan harapan mudah-mudahan yang dapat baru itu lebih representatif
dalam kami memberikan layanan terhadap masyarakat yang lebih optimal. Itu Bu Indah. Iya, berarti lebih lokasinya lebih dekat ya Pak Adi ya untuk perpindahan kantor lama ke kantor baru ini. Dari kantor lama sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya bergeser kurang lebih 2 kilo saja ke arah timur. Jadi masih berada di wilayah kota. Ya. Alhamdulillah. Dan harapannya nanti masih bisa terjangkau bagi masyarakat yang ingin melakukan pelayanan khususnya di BNN Kabupaten Pasuruan lebih dekat 2 km lebih dekat daripada kantor yang lama. Seperti itu ya Pak Adi ya? Iya, benar sekali Bu Indah. Baik Pak Adi, terkait dengan wilayah kerja, kira-kira sampai di mana wewenang dari BNN Kabupaten Pasuruan ini bisa terakomodir masyarakat yang ada di sekitarnya? Memang idealnya BNNK kota maupun kabupaten itu berada pada setiap kota maupun kabupaten. Tapi karena memang tidak atau belum semua kota kabupaten itu ada BNNK-nya, maka ada aturan rayonisasi maupun zonasisasi, Mbak. Nah ini sebagaimana Perka Kepala BNNP Jawa Timur tahun 2023 berkenaan dengan pembagian wilayah kerja maupun rayonisasi pada Satuan Kerja Jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Jatim, Pasuruan itu mempunyai rayonisasi atau wilayah zona kerjanya itu yang pertama BNN Kabupaten Pasuruan sendiri, kedua BNN Kota Pasuruan, yang ketiga Kota Probolinggo, 4 Kabupaten Probolinggo, 5 Kabupaten Situbondo, dan 6 Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana Perka BNP Jatim tadi ya nomor 354 tahun 2023. Jadi wilayahnya sampai mengembang ke sana, Mbak. Wow, luas sekali ya Pak Adin ya. Dengan keterbatasan personil yang pasti hebat-hebat dong pasti personilnya dan Kabupaten Pasuruan ya Pak Adin. Maaf agak putus-putus Mbak. Artinya tentunya begini, pekerjaan atau goalnya BNN ini tidak terlepas dari pemerintah daerah. Makanya tugas utama kami adalah sinergitas dengan pemerintah daerah sehingga mereka seyogianya juga ikut andil dalam hal program P4GN di daerah masing-masing. Berarti 6 rayonisasi ini benar-benar sangat luas ya Pak Adin ya, dibandingkan dengan mungkin dari wilayah BNN kabupaten lain lebih luas punya Pasuruan ya berarti Pak Adin? Saya kurang begitu monitor, tapi ada beberapa juga yang BNNK kota maupun dengan kabupaten yang personil harapannya masih bisa terkendali dengan baik dan pastinya bisa memberikan pelayanan sampai ke Kabupaten Bondowoso seperti itu ya. Alhamdulillah Mbak, dengan sinergitas yang sudah kita bangun, artinya program P4GN ini bisa berjalan di seluruh kabupaten atau kota. Tentunya peran aktif dari pemerintah daerah yang juga aktif di sana dalam pelaksanaan P4GN tersebut. Baik, terkait dengan pelayanan Pak Adin, apa saja sih yang bisa diberikan oleh BNN Kabupaten Pasuruan untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Pasuruan itu sendiri? Untuk layanan BNNK Kabupaten Pasuruan ya memang sebagaimana nama badannya ya nggak jauh dari narkotika, Bu Indah. Yang pertama kami melayani permohonan atau permintaan narasumber dari masyarakat ketika masyarakat membutuhkan sosialisasi atau advokasi di masyarakat. Yang kedua kami juga ada asesmen bagi pecandu untuk direhabilitasi. Dan yang ketiga ada juga permohonan screening tes urin bagi lembaga, instansi, baik pemerintah maupun swasta yang ingin melakukan tes urin. Dan juga ada laporan informasi penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang ingin melapor, itu sudah ada fasilitasnya juga. Baik, kira-kira bagaimana cara mendapatkan pelayanan tersebut Pak Adin? Layanan tersebut dapat diakses dengan 3 cara. Jadi kami sudah membuka banyak pintu sehingga masyarakat bisa hadir lebih dekat
dengan kami. Yang pertama tentunya tatap muka ya, tatap muka masyarakat yang bisa menjangkau kantor kami dengan dekat, dengan jarak yang dekat, monggo langsung bisa ke kantor. Itu yang pertama. Perlu saya sampaikan juga, BNK Kabupaten Pasuruan juga ikut serta pada layanan mall pelayanan publik di pemerintahan Kabupaten Pasuruan, tepatnya di Raci, di perkantoran pemerintah daerah. Bisa juga datang ke sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua bisa melalui media sosial. Kami ada layanan tersebut kami tuangkan pada website kami di BNK Kabupaten Pasuruan. Nah, di situ nanti masyarakat diakses inginnya layanan apa, tinggal milih dan tinggal mengisi formulirnya saja. Habis itu tidak lebih dari 1 hari nanti petugas kami yang akan mengkonfirmasi atau telepon balik sebagai feedback layanan tersebut. Nanti kami konfirmasi kalau laporan permintaan layanan tersebut sudah dimasuk ke kami, dan nanti ada koordinasi lebih teknisnya kebutuhan kegiatannya seperti apa. Terus yang ketiga kita ada nomor call center Bunda, yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan nomor 0822 3333 6626. Yaitu call center tersebut 24 jam non-stop kali 7 hari. Standby terus. Nah, itu nanti misalnya ada pertanyaan, ada konsultasi juga di sana, konsultasi hukum atau apa, bisa juga melalui call center kami. Begitu, Bu Indah. Baik, misalnya satu handphone bisa untuk berbagai layanan ya nantinya Pak Adin, tanpa harus capek-capek, panas-panasan. Kalau jauh, misalkan di Prigen atau Pandaan kan juga jauh, jadi bisa pakai akses melalui pelayanan dari call center ataupun media sosial ya Pak Adin. Iya. Ya, benar sekali Bunda, untuk mempermudahkan masyarakat lebih dekat dengan BNK Pasuruan. Ya, baik. Sejauh mana sih Pak Adi proses bagaimana sih BNN Kabupaten Pasuruan bisa meningkatkan dan mungkin lebih dekat dengan masyarakat? Seperti apa yang bisa ditingkatkan lagi atau mungkin lebih kenal ke masyarakat? Mohon maaf suaranya agak putus-putus ya. Mungkin saya paham maksudnya. Mungkin kami selama ini sudah menggandeng dari pemerintah daerah yang tadi yang seperti di awal membangun sinergitas, baik itu dengan khususnya dengan pemerintahan daerah, dengan Forkopimda, dan juga dengan masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau lembaga pendidikan, atau mungkin lingkungan pekerja baik swasta maupun negeri, itu kita bangun kerjasama. Tentunya dengan kerjasama tersebut diharapkan mereka dari kalangan pemerintah, dari kalangan masyarakat, dari tokoh agama dan lain-lain itu sama-sama sinergitas, sama-sama bersinergi untuk ikut serta dalam program P4GN. Karena apa Bu Indah? Karena disebutkan di pasal 105 ya di Undang-Undang 35 2009 itu disebutkan di pasal 105 itu masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya P4GN, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursornya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Makanya dengan cara tersebut harapan kami menuju Pasuruan bersinar itu benar-benar nyata di Kabupaten Pasuruan. Keren berarti Pak Adin ya. Selama masyarakat mau dan mampu untuk melapor, istilahnya berarti membantu BNN juga ya sebagai kepanjang tanganan, seperti itu ya Pak Adin ya? Iya. Karena kalau tak ada sinergitas dari masyarakat saja, ya, itu program kami atau layanan kami tidak bisa maksimal. Karena masyarakat yang lebih memahami kondisi di lingkungannya seperti apa dan harus kita pecahkan bersama-sama. Betul sekali Pak Adin. Dan mungkin bagi teman-teman Pak Adin mohon izin, mungkin ada dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Mungkin Pak Adin bisa melihat di layar handphone-nya Pak Adin untuk pertanyaan-pertanyaan terkait dengan mengenal lebih dekat pada tema hari ini. BNN Kabupaten Pasuruan seperti apa dan apa saja sih yang bisa ditanyakan, bisa langsung kita dijawab langsung oleh narasumber kami.
dari Kasubag Umum BNN Kabupaten Pasuruan. Yang pertama ada dari akun Reti Yulanda. Kak Reti menanyakan untuk jam pelayanan Pak Adi. Sampai hari apa dan seperti apa jam operasional yang berada di BNN Kabupaten Pasuruan? Untuk jam pelayanan administratif kami Bu Indah, itu Senin sampai Jumat. Dari pagi sampai sore jam 4, kalau Jumat setengah 5. Tapi untuk jam operasional kami, jam operasional kami ini tidak memandang jam. Artinya seperti yang biasa kami lakukan, ada permintaan masyarakat untuk sosialisasi itu Sabtu, Minggu, bahkan juga sampai Sabtu malam, Minggu malam, jadi tidak ada batas. Kalau jam operasional kami siap untuk melayani masyarakat sebagaimana permintaan masyarakat. Begitu Bu Indah. Berarti personel sudah siap tangguh untuk berperang ya Pak Adin ya, pelayanan ya Pak Adin ya? Ya, seperti menjadi kewajiban kita bersama untuk melayani masyarakat. Untuk tanggung jawab, untuk membersihkan dari penyalahgunaan narkoba di wilayah. Baik, pertanyaan kedua Pak Adin dari akun Kusna ini Pak Adin. Bagaimana jika ada pecandu yang ingin rehabilitasi Pak Adin? Mungkin Pak Adin bisa memberikan gambaran seperti apa? Memang perlu kita gelorakan lagi Mbak Bu Ida, bahwasanya pecandu narkoba itu ranahnya untuk disembuhkan, bukan untuk dihukum, sehingga masyarakat itu bisa mengetahui, dan seandainya ada keluarga yang masuk kategori pecandu tadi, itu bisa dibawa ke BNN. Bagaimana cara membawanya? Ya cukup yang bersangkutan sama dengan wali atau orang tua dari bersangkutan datang langsung ke kantor, tentunya dengan membawa identitas diri. Nah, nanti di sana dilakukan konseling, asesmen dan lain-lain oleh petugas kami yang ada di kantor kami. Itu Bu ya. Benar-benar dikembalikan lagi untuk produktif lagi ya Pak Adin ya, untuk pecandu yang sudah lapor ke BNN itu ya. Ya, outputnya harus gitu, harus dia sudah bisa ikut aktif lagi di sosial atau di masyarakat untuk terjun dengan nilai yang positif. Benar-benar seru ya teman-teman yang lagi menonton acara podcast kami pada hari ini, karena memang atraktif sekali dari penonton yang melihat. Dan ini ada lagi pertanyaan nih Pak Adi dari originally.id. Kak, gimana caranya kalau mau mengundang untuk sosialisasi? Seperti apa Pak Adi? Mungkin bisa dijelaskan. Ini mungkin saya tekankan lagi ya, bagi yang masyarakat yang mungkin wilayahnya jauh dari kantor kami. Misalnya kalau kami kan ada di wilayah Pasuruan nih, mungkin di wilayah Perigen, di wilayah Purwosari, atau di wilayah paling timur mungkin Grati. Itu bisa langsung mengakses website kami. Itu yang pertama. Di situ nanti ada layanan terpadu, apa aja layanan yang diinginkan, misalnya permintaan untuk menjadi narasumber. Nah, nanti di sana ada format pengisian formulirnya, itu ada kontak person yang bisa dihubungi dan juga upload surat permohonannya, sehingga kita bisa dari surat tersebut kita bisa melihat siapa target yang disosialisasi, berapa orang, lokasinya di mana, tempatnya di mana, lah nanti dikonfirmasi melalui nomor telepon yang sudah dilampirkan tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua bisa melalui call center yang saya sebutkan tadi Bu Indah. Dari call center tersebut bisa langsung, misalnya lewat WA bisa langsung menyampaikan maksud dan tujuannya untuk apa, misalnya pengajuan narasumber, di situ sampaikan, dan juga kami tetap dilampirkan juga surat permohonannya. Karena apa? Karena dari dasar permohonan tersebut nanti teman-teman bisa sebagai dasar berkegiatannya. Jadi benar-benar bisa dipertanggungjawabkan juga. Mungkin itu sudah siap untuk 6 kabupaten itu bisa keliling, gak apa-apa ya Pak Edin ya, untuk tim personal. Iya. Wow. Jadi bagi masyarakat khususnya Kabupaten Pasuruan, silahkan kalau ingin mengundang BNN Kabupaten Pasuruan melalui aplikasi maupun tatap muka langsung ataupun melalui call center yang sudah disampaikan di 0822 444 6626. Seperti itu ya Pak Adin ya? Iya. Baik. Wah, tak terasa waktunya sudah 30 menit kita ngobrol di sini, ngedukasi bareng Pasuruan seru-seruan Pak Adin. Dan mungkin Pak Adin ada
pepatah terakhir mungkin pesan dan kesan terkait dengan harapan Pak Adin, mungkin bisa disampaikan. Sebagaimana materi kita tadi ya Bu Indah, memperkenalkan BNN Kabupaten Pasuruan biar lebih kenal dan lebih dekat dengan masyarakat. Tentunya harapan kami ada saran perbaikan atau masukan dari masyarakat atas layanan yang kami berikan, sehingga layanan-layanan tersebut dapat selalu kami perbaiki dan kami tingkatkan untuk menuju layanan prima. Saran perbaikan masukan tersebut dapat disampaikan bisa melalui website, call center, media sosial, maupun ketika masyarakat datang ke kantor bisa disampaikan. Itu sebagai wujud kami mengevaluasi untuk memberikan layanan terbaik terhadap masyarakat. Mungkin itu Bu Indah, terima kasih. Ya, jadi nggak perlu takut datang ke BNN karena BNN bukan tempat menyeramkan seperti itu ya Pak Adin. Iya, benar. Lebih kita membantu untuk menyelamatkan korban penyalahgunaan narkoba untuk dipulihkan dan diselamatkan, seperti itu Pak Adin. Siap. Ya, baik, terima kasih teman-teman dan Pak Adin selaku narasumber pada hari ini. Mohon maaf bila mana nantinya agak dirapatkan ya Pak Adin. Dan terima kasih sudah berkenan bergabung melalui podcast Ngeedukasi Pasuruan Seru-seruan ini. Dan harapannya Pak Adin tidak kapok untuk kita undang lagi ya Pak Adin. Iya, siap Mbak. Oke, baik, terima kasih Pak Adin. Dan teman-teman yang masih bergabung di Instagram live streaming BNN Kabupaten Pasuruan. Dan jangan lupa tetap stay tune dan follow serta share bagi teman-teman yang ingin mengundang teman-temannya atau lebih ke kegiatan BNN Kabupaten Pasuruan dalam P4GN. Apa aja P4GN? Pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba untuk mewujudkan Pasuruan bersih narkoba. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Boleh Pak Adin ya? Iya. Nanti terakhir kita tutup dengan salam dengan mengayuh sepeda sambil bernyanyi riang gembira. Mari membangun Pasuruan bersih narkoba untuk bersinergi bersama-sama. Terima kasih Pak Adin waktunya. Dan mohon maaf bila mana dalam penyampaian kurang berkenan karena Indah hanya sebatas manusia biasa. Melalui Edukasi Pasuruan Seru-seruan ini tetap bersemangat untuk melawan narkoba. Saya akhiri Pak Adin dan teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.